Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-12 di triwulan ini kita belajar tentang saat kemuliaan, salib, dan kebangkitan. Puncak dari Injil Yohanes adalah penyaliban Yesus dan kebangkitan Yesus. Dan Yohanes, penulis Injil Yohanes ini menyatakan bahwa penyaliban Yesus itu bukanlah sebuah kehinaan, tetapi itu sebuah kemuliaan, di mana itu menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini menjadi 4 bagian seperti ini. Dan 4 bagian ini adalah sebuah bukti bahwa Yesus adalah kebenaran. Dia telah mati, disalibkan, dan dia telah bangkit. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, pernyataan Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes. Ada beberapa ayat yang kita dapatkan. Yohanes 1 ayat 1-5 menyatakan bahwa Yesus terang dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14, Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 17, kasih karunia itu datang dari atau melalui Yesus. Kemudian Yohanes 5 ayat 33, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang kebenaran, dan kebenaran itu adalah Yesus. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah kebenaran. Jadi pernyataan Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes ini sudah cukup memberikan bukti bahwa Yesus adalah kebenaran. Yang kedua, pernyataan Pilatus sebagai orang yang berkuasa. Dalam Yohanes 18 ayat 38, Pilatus melihat Yesus tidak bersalah. Ya, ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus oleh para imam supaya Yesus dihukum, disalibkan, tapi Pilatus melihat bahwa Yesus tidak memiliki kesalahan. Itulah sebabnya ada upaya dari Pilatus untuk membebaskan Yesus supaya dia tidak dihukum. Tapi karena tekanan orang banyak dan dia takut kedudukannya terancam, akhirnya Pilatus kompromi. Nah, kemudian dalam Yohanes 19 ayat yang kelima, pernyataan Pilatus, lihatlah manusia itu. Pernyataan Pilatus ketika kepada orang banyak, lihatlah manusia itu. Ini mirip dengan pernyataan Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat 29. Ketika Yohanes Pembaptis menyatakan, lihatlah anak domba Allah. Artinya itu juru selamat dunia. Jadi ada sesuatu yang penting yang ingin ditekankan. Nah, ketika Pilatus menyatakan, lihatlah manusia itu, berarti ada sesuatu yang penting dalam diri Yesus. Pernyataan dari Pilatus itu artinya itu adalah raja orang Yahudi. Sebagaimana Yesus menyatakan kepada Pilatus pada waktu itu. Kemudian dengan Yesus dikenakan pakaian ungu dan mahkota duri, ya tujuannya sebenarnya ejekan ya. Tapi ini secara ironi menyatakan bahwa dia adalah raja. Pakaian ungu digunakan kepada raja. Ada mahkota, meskipun mahkota duri. Tapi pernyataan ini raja. Raja orang Yahudi, bahkan raja alam semesta. Kemudian Yohanes 19 ayat 19, ketika Yesus akhirnya disalibkan, maka ada tulisan di salib itu, inilah raja orang Yahudi. Pilatus yang minta supaya ditulis di sana. Para imam meminta supaya tulisan itu dicopot, tapi Pilatus tidak mau. Nah, ini sebagai bukti bahwa Yesus adalah kebenaran dengan pernyataan Pilatus pada waktu itu, meskipun tidak secara langsung. Nah, kemudian yang ketiga, kubur kosong. Ya, ada yang mengatakan bahwa kubur kosong itu karena mayat Yesus dicuri. Tapi ketika Petrus dan Yohanes datang ke kubur itu, melihat bahwa kubur itu kosong, bahkan melihat kain kafan yang terlipat, mereka percaya, khususnya Yohanes, bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, ada 3 hal yang kita dapatkan kalau Yesus bangkit, bahwa mayatnya tidak dicuri. Yang pertama, kubur itu dijaga. Tidak mungkin ada pencuri yang masuk karena ada penjaga. Kemudian yang kedua, pencuri atau perampok biasanya mencuri barang-barang berharga, bukan mayat. Kemudian yang ketiga, perampok atau pencuri itu terburu-buru kalau mencuri dan tidak melipat kain kafan. Sedangkan kain kafan Yesus terlipat dengan rapi. Tidak mungkin pencuri yang melakukan hal itu. Itulah sebabnya Yohanes percaya bahwa Yesus bangkit bukan karena dicuri. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pengalaman dari Maria. Maria Magdalena sangat sedih ketika Yesus mati. Bahkan ketika mayat Yesus tidak ada di dalam kubur. Dalam Yohanes 20 ayat 11-18, ketika Maria melihat secara langsung Yesus sudah bangkit, dia sangat senang dan bersuka cita. Bahkan dia ingin menyentuh Yesus, tapi Yesus katakan, jangan sentuh aku. Nah, kemudian Maria Magdalena pulang dan menyaksikan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. 4 pernyataan ini memberikan bukti bahwa Yesus adalah kebenaran. Dengan Yesus bangkit dari kubur, dia adalah kebenaran untuk memberikan keselamatan kepada kita semua di alam semesta ini. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.